Shalom, Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Astrianita Salim, SEMM, dengan NIDN 0921048403. Dosen tetap Program Studi S1 Komunikasi Bisnis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar. Saat ini, saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi tahun 2026. Saya akan melakukan penyusunan dokumen penyertaan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu komunikasi bisnis. Saya mengajar mata kuliah komunikasi bisnis pada semester genap dengan bobot kuliah 3 SKS, di mana mata kuliah komunikasi bisnis ini merupakan mata kuliah wajib dengan kode WM 3601. Adapun deskripsi mata kuliah komunikasi bisnis, dalam merencanakan perkuliahan komunikasi bisnis, saya menyusun rencana pembelajaran semester atau RPS yang bertujuan memperkenalkan berbagai teknik komunikasi dalam dunia usaha, baik perorangan maupun perusahaan, termasuk persentase dan wawancara bisnis. Adapun capaian pembelajaran, kesiapan materi diarahkan agar mahasiswa memiliki pengetahuan konsep dan fungsi komunikasi bisnis, mampu menyusun pesan bisnis tertulis atau surat laporan bahan presentase, melakukan negosiasi dan presentase dengan bahasa Indonesia yang efektif, serta mampu melakukan analisis kasus untuk memecahkan persoalan komunikasi di dunia bisnis. Adapun referensinya, materi pembelajaran disusun mutakhir dengan memanfaatkan berbagai referensi utama seperti karya Bock dan Thiel, serta literatur nasional terkait komunikasi bisnis. Dalam pelaksanaan perkuliahan, saya menerapkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dengan mengkombinasikan beberapa metode untuk memastikan pengalaman belajar yang komprehensif. Metode pembelajaran interaktif menggunakan kombinasi ceramah, tanya jawab, dan diskusi kelompok. Hal ini diterapkan sejak orientasi kontrak belajar guna memicu antusiasme. Metode pembelajaran interaktif menggunakan kombinasi ceramah, tanya jawab, dan diskusi kelompok. Hal ini diterapkan secara orientasi kontrak belajar guna memicu antusiasme mahasiswa, hingga pembahasan materi mendalam seperti dasar-dasar komunikasi bisnis dan komunikasi penyediaan. Adapun pemanfaatan teknologi selaras dengan pokok bahasan teknologi komunikasi dan informasi bisnis. Saya mengintegrasikan penerapan teknologi ke dalam proses belajar mengajar untuk menunjukkan langsung pengaruh teknologi informasi dalam dunia bisnis kepada mahasiswa. Pembelajaran berbasis praktikum dan penugasan untuk materi yang membutuhkan keterampilan interpersonal tinggi seperti komunikasi lintas budaya, korespondensi bisnis, atau pembuatan surat, memo, email, dan pesan bad news, pembuatan laporan dan proposal, hingga teknik negosiasi dan lobby. Saya mewajibkan mahasiswa melakukan praktikum, menyusun makalah, serta melakukan simulasi atau presentase di kelas. Kesiapan kerja atau karir. Menjelang akhir semester, mahasiswa dibekali kemampuan praktik melalui materi komunikasi kepegawaian seperti penulisan resume, lamaran pekerjaan, serta simulasi wawancara kerja yang efektif. Saya menerapkan prinsip penilaian yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan setiap pertemuan perkuliahan. Indikator dan teknik penilaian tidak hanya bertumpu pada hasil akhir, melainkan diukur secara bertahap melalui keaktifan partisipasi mahasiswa, kualitas makalah kelompok, performa presentasi, serta keterlibatan aktif dalam diskusi kelas. Adapun bobot penilaian, setiap sub kompetensi dinilai dengan bobot yang proporsional
atau rata-rata 5% per sub kompetensi, dan dinaikkan menjadi 10% untuk materi krusial seperti persentase bisnis dan teknik negosiasi, karena membutuhkan alokasi waktu praktik yang lebih besar, yaitu masing-masing 200 menit. Evaluasi hasil belajar, yaitu penilaian komprehensif di akhir dengan pelaksanaan ujian akhir semester atau UAS di pertemuan ke-16. Untuk mengukur penguasaan total mahasiswa terhadap seluruh capaian pembelajaran mata kuliah komunikasi bisnis. Demikian deskripsi mengenai mata kuliah komunikasi bisnis, dan berikut tayangan video mengenai proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hom Sat Santi Hom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, selamat pagi ya adik-adik. Pagi puji Tuhan, mungkin kalian sehat-sehat saja. Bagaimana kabarnya? Baik. Oh ya. Jadi hari ini Ibu akan memulai materi kembali di pertemuan keempat ya, pertemuan keempat. Lalu untuk sebelum itu kita absensi dulu melalui barcode. Silakan. Ya, sudah semua ya? Sudah. Oke. Jadi mata kuliah komunikasi bisnis ini sudah pertemuan keempat. Yang minggu lalu Ibu sudah jelaskan tentang dasar-dasar komunikasi. Jadi hari ini Ibu mau menjelaskan pengertian komunikasi bisnis itu apa. Ya. Jadi hari ini pengertian komunikasi bisnis itu, komunikasi yaitu proses saling menukarkan informasi ya, antar individu maupun kelompok, baik dengan sinyal-sinyal nonverbal. Ya, seperti apa itu sinyal-sinyal nonverbal? Seperti proses penyampaian pesan atau informasi tanpa menggunakan kata-kata terucap, ya, bisa melalui ekspresi wajah seperti itu. Lalu ekspresi wajahnya seperti apa? Misalnya cemberut, bisa juga senyum atau mengulurkan dahi. Itu. Lalu yang berikutnya nonverbal, bisa juga dengan gestur, ya, gerakan tubuh seperti mengangguk untuk setuju atau melambaikan tangan. Dan juga kontak mata. Kontak mata itu seperti menatap lawan bicara. Itu termasuk sinyal-sinyal nonverbal. Lalu yang berikutnya simbol-simbol atau tindakan. Jadi semuanya ini masuk dalam kategori komunikasi. Ya. Lalu yang berikutnya, apa yang dimaksud dengan bisnis? Jadi bisnis ini berasal dari bahasa Inggris, ya. Bisnis atau busy yang artinya sibuk. Jadi bisnis dapat diartikan suatu kesibukan atau aktivitas seseorang atau kelompok. Nah, jadi secara luas ini bisnis berarti suatu aktivitas pekerjaan seseorang atau kelompok yang mendatangkan penghasilan atau keuntungan atau nilai tambah. Ya. Jadi seperti tadi pengertiannya komunikasi dan juga bisnis. Jadi saling berbeda, tidak sama ya, tidak sama dalam pengertiannya. Dan kemudian jika digabungkan, ya, komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis. Ya. Ini mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik verbal maupun non verbal. Ya. Kalau verbal itu seperti menulis surat, kemudian SMS, itu verbal. Ya. Non-verbal yang seperti berkatakan gestur, ya, gestur bisa juga dengan gaya, itu gaya seseorang. Jadi ini baik verbal maupun non-verbal itu untuk mencapai tujuan tertentu. Itu. Jadi seperti ini pengertian dari komunikasi bisnis. Lalu fungsi komunikasi bisnis ini ada 4, ya. Bisa digunakan sebagai kerjasama, gitu. Jadi di dalam kehidupan itu mungkin manusia membutuhkan orang lain, gitu ya. Manusia membutuhkan orang lain sehingga manusia itu akan bekerja sama dengan manusia lain, gitu ya. Itu
yang dinamakan kerjasama. Ya. Jadi poin pertama ini komunikasi ini menjadi jembatan, itu menjadi jembatan untuk menjalin kerjasama dalam hal berbisnis. Lalu yang berikutnya praktis. Nah, jadi praktis di sini dalam komunikasi bisnis ini bisa terlibat dalam kegiatan praktis seperti kegiatan bisnis. Gitu ya. Lalu yang berikutnya ekonomis. Nah, jadi karena tadi sudah ada praktis, jadi ada lagi yang dinamakan ekonomis. Jadi ekonomis di sini komunikasi karena kepentingan ekonomis seperti itu. Jadi misalnya seperti melakukan promosi, ya, jadi kita harus berkomunikasi, gitu. Atau memasang iklan di media sosial, ya, bukan saja gambar, pasti ada kata-kata juga. Tuh. Jadi komunikasi dalam promosi dan juga iklan di media massa, gitu ya. Lalu kemudian fungsi komunikasi bisnis yang terakhir, reputasi yang baik, ya. Jadi perusahaan itu memiliki komunikasi yang transparan dan positif itu, ya, cenderung memiliki reputasi yang baik di mata pelanggan, ya. Pelanggan itu bisa juga konsumen, ya, dan juga di masyarakat umum. Jadi ini keempat fungsi komunikasi bisnis. Yang berikutnya, di dalam komunikasi bisnis ini ada umpan balik, gitu ya. Ya, jadi di dalam proses komunikasi biasanya umpan balik. Misalnya kalau kalian mengirim, sekarang bukan zamannya ya. Sekarang jadi dulu itu biasanya mengirim surat. Ya, mengirim surat pasti ada umpan baliknya, gitu. Umpan baliknya berapa yang saya minta? Ya, apakah sesuai dengan yang saya minta? Nah, seperti mungkin kalian sekarang di luar kota kuliah, ya, meminta uang kepada orang tua seperti itu. Jadi umpan balik komunikasi bisnis di sini dalam proses komunikasi biasanya muncul umpan balik, ya. Biasanya ini dipergunakan untuk menilai atau mengevaluasi keberhasilan komunikasi, gitu. Jadi misalnya dua perusahaan bekerja sama, ya, apakah perusahaan tersebut yang diajak kerjasama apakah ingin bekerja sama atau tidak? Jadi lalu kemudian umpan balik ini dipergunakan untuk mengubah teknik, isi pesan atau gaya komunikasinya. Gitu ya. Jadi di dalam komunikasi bisnis itu kita ingin belajar tekniknya seperti apa, isi pesannya seperti apa, atau gaya komunikasinya seperti apa. Jadi di dalam bentuk-bentuk komunikasi bisnis ini, ya, ada bentuk-bentuknya. Yang pertama itu downward communication. Ya, jadi downward communication ini komunikasi antara atasan dengan bawahan. Ini merupakan penyampaian pesan dari orang yang jabatannya lebih tinggi. Ya, bisa saja direktur dengan manajer seperti itu. Lalu yang berikutnya bentuk-bentuk komunikasi. Ada upward communication. Jadi di sini komunikasi dari bawahan pada atasan, ya. Jadi di sini orang yang jabatannya lebih rendah itu, ya, dalam suatu organisasi dapat menyampaikan pesan atau gagasan, ya, kepada atasannya. Gitu. Ada penyampaiannya seperti apa? Mungkin usulan atau saran, itu ya, atau masukan. Itu kan semuanya dijadikan penting, ya, karena untuk kemajuan perusahaan. Lalu yang berikutnya ada set-based communication. Jadi set-based communication ini komunikasi pada sesama merupakan proses komunikasi yang berlangsung di antara yang sama kedudukannya, yang sama jabatannya, gitu. Komunikasi di antara mungkin sesama manajer atau mungkin sesama supervisor atau sesama karyawan, itu. Itu yang dinamakan set-based communication. Ya. Jadi ini 3 bentuk-bentuk komunikasi bisnis. Jadi di dalam berkomunikasi itu ada saja kesalahpahaman, ya, pasti ada kesalahpahaman. Ya. Misalnya mungkin ketika mengirim pesan, ya, ketika mengirim pesan mungkin pada saat penerima pesan itu tidak memahami, itu tidak mengerti apa yang disampaikan, gitu.
Bisa saja ada perbedaan interpretasi terhadap pesan yang diterima, gitu ya. Ya, ada beberapa faktor mungkin dalam kesalahpahaman ini, ya, salah paham dalam berkomunikasi, ya, mungkin perbedaan latar belakang atau budaya, itu bisa saja, atau pengalaman antara pengirim dan penerima pesan, gitu ya. Dan juga kemudian ketidakjelasan dalam penyampaian pesan dan gangguan dalam saluran komunikasi. Itu. Ya, gangguan dalam komunikasi itu bisa saja mungkin perusahaan tersebut berkomunikasi lewat telepon, ya, mungkin jaringannya terganggu atau mungkin ada bising atau gangguan teknis, ya, seperti itu. Lalu yang terakhir, hambatan dalam komunikasi bisnis, ya. Jadi hambatannya itu bisa saja yang pertama itu teknis, gitu. Jadi hambatan teknis ini mencakup hal-hal apapun yang dapat mendistorsi pesan, gitu. Bisa saja mungkin sambungan kabel yang kurang baik, gitu ya, atau suara sound system yang kurang baik, mungkin juga pada saat komunikasi tiba-tiba lampu tiba-tiba padam, mungkin seperti itu, gitu ya, hambatan dalam komunikasi bisnis. Lalu yang kedua itu semantik. Jadi hambatan semantik ini mencakup penafsiran yang keliru atau salah paham, bisa juga diartikan sebagai salah paham, ya, dalam menangkap sebuah makna yang dikirimkan oleh komunikator atau pengirim, ya, pengirim. Lalu yang berikutnya perilaku, itu. Jadi hambatannya ini bisa hambatan perilaku, mencakup itu berbagai faktor manusia, itu seperti mungkin pada saat penyampaian pesan itu emosi, ya, atau mungkin berprasangka pribadi atau persepsi, gitu. Ini biasanya ketidakmampuan atau mungkin semangat bekerja, seperti itu, ya. Jadi ketiga hal ini ada di dalam hambatan dalam komunikasi bisnis. Ya, seperti yang tadi Ibu sudah umumkan, kita akan berdiskusi, ya. Jadi Ibu akan bagi tiga kelompok. Mungkin di sini kelompok pertama, ya, di sini kelompok kedua, di sini kelompok ketiga. Ibu akan membagi pertanyaan. Ini untuk pertanyaan pertama untuk kelompok 1, ya. Pertanyaan kedua untuk kelompok 2, dan pertanyaan ketiga untuk kelompok 3. Ya, jadi Ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang, ya. Silakan berdiskusi dengan temannya. Oke, baik, waktunya sudah habis, ya. Sekarang kita akan berdiskusi. Silakan untuk kelompok 1. Dengan pertanyaan, dalam pergaulan sehari-hari ada yang berpendapat bahwa mengobrol dengan sesama jenis memungkinkan komunikasi bisa lebih lancar. Namun ada juga yang berpendapat sebaliknya, justru mengobrol dengan lawan jenis menjadikan komunikasi lebih hidup, komunikatif. Bagaimana menurut pendapat Anda? Jelaskan. Menurut pendapat dari kelompok kami, yang pertama, komunikasi dengan sesama jenis. Banyak orang merasa lebih lancar berbicara dengan sesama jenis karena adanya kesamaan pengalaman, minat, dan gaya bahasa. Kelebihannya, munculnya rasa saling percaya yang cepat. Minimnya hambatan psikologis dan perasaan lebih rileks karena berada dalam frekuensi yang sama. Mungkin yang lain. Jawaban berikutnya akan dibaca oleh teman sekelompok saya. Iya. Jelaskan contohnya, ya. Contohnya itu obrolan tentang hobi atau masalah pribadi,
seringkali terasa lebih terbuka saat dilakukan dengan teman sesama jenis. Untuk jawaban berikutnya akan dibacakan oleh teman saya. Yang kedua yaitu komunikasi dengan lawan jenis. Sebaliknya, komunikasi dengan lawan jenis sering dianggap lebih hidup karena adanya perbedaan persepsi. Kelebihannya yaitu memberikan wawasan baru yang tidak terpikirkan sebelumnya. Perbedaan cara berpikir, misalnya antara logika pria dan intuisi wanita, menciptakan dialog yang lebih dinamis, komunikatif, dan memperkaya cara pandang seseorang. Jawaban selanjutnya akan dibaca oleh teman. Dijelaskan contohnya yang kedua, yang poin kedua. Contoh yang kedua yaitu dalam perbicaraan bersama, diskusi antara pria dan wanita seringkali menghasilkan solusi yang lebih komprehensif karena melihat dari berbagai sisi. Dari kesimpulan kami dari kedua pendapat tersebut, benar tergantung pada konteks dan tujuan. Komunikasi sesama jenis kumpul dalam hal kenyamanan dan solidaritas, sementara komunikasi lawan jenis kumpul dalam hal variasi ide dan pengembangan diri. Keduanya sangat penting untuk melatih kecerdasan sosial kita dalam berorang sehari-hari. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 1. Yang berikutnya kelompok 2. Untuk kelompok 2 dengan pertanyaan, dalam komunikasi antar pribadi, mendengarkan atau mendengar secara aktif memiliki peran penting dalam memahami penyampaian suatu pesan kepada orang lain. Mengapa demikian? Jelaskan dan berikan contoh. Jawaban dari kelompok kami, mengapa mendengarkan aktif itu penting? Mendengarkan secara aktif bukan sekedar mendengar suara, melainkan proses memahami makna di balik kata-kata. Hal ini penting karena Yang pertama, menghindari miskomunikasi. Memastikan bahwa pesan yang sesuai dengan maksud pengirim sehingga tidak terjadi salah paham. Yang kedua, membangun kepercayaan, menunjukkan bahwa kita menghargai lawan bicara yang memperkuat hubungan antara kita. Yang ketiga, menangkap isyarat dan verbal, membantu kita memahami emosi dan nada bicara yang seringkali memberikan informasi lebih banyak daripada kata-kata saja. Contoh penjelasan, bayangkan seorang teman sedang bercerita bahwa dia merasa kewalahan dengan pekerjaannya. Jika tidak mendengar secara aktif, Anda hanya mengangguk sambil bermain ponsel dan menjawab, "Oh, sabar ya." Tanpa benar-benar peduli, teman Anda akan merasa tidak dihargai dan komunikasi berhenti. contoh jika mendengarkan secara aktif. Anda meletakkan ponsel, melakukan kontak mata, dan merespons dengan sepertinya kamu merasa sangat lelah dan tertekan dengan beban kerja minggu ini ya. Dengan respon tersebut, Anda memvalidasi perasaan mereka dan menunjukkan pemahaman mendalam terhadap situasi yang mereka alami. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 jawabannya. Yang berikutnya kita lanjut ke kelompok ketiga. Dengan pertanyaan, apabila Anda menjabat sebagai seorang manajer dalam suatu perusahaan, apa tindakan yang Anda lakukan jika menjumpai para karyawan pada jam-jam kerja lebih banyak mengobrol hal-hal di luar tugas ketimbang melakukan tugas-tugas utamanya? Silakan untuk kelompok 3. Baik, yang pertama itu ada observasi dan identifikasi masalah. Sebelum bertindak, perhatikan apakah ini masalah budaya kerja secara umum atau hanya perilaku individu tertentu. Pahami juga alasan dibaliknya, apakah beban kerja terlalu sedikit, kurangnya motivasi, atau lingkungan yang terlalu santai. Jawaban selanjutnya akan dijawab oleh teman-teman saya. Dan yang kedua ada pendekatan personal one on one. Lakukan percakapan pribadi dengan karyawan terkait. Gunakan pendekatan yang sportif namun tegas.
Tanyakan apakah mereka mengalami kendala dalam menyelesaikan tugas. Ingat kembali mengenai target dan tenggat waktu yang harus dicapai. Sampaikan dampak dari perilaku mereka terhadap produktivitas tim. Yang ketiga, penegasan aturan dan budaya kerja. Jika masalah meluas, komunikasikan kembali aturan perusahaan mengenai jam kerja secara umum dalam rapat tim. Berikan contoh. Sebagai manajer, tunjukkan etos kerja yang fokus. Keseimbangan, jelaskan bahwa mengobrol sebentar untuk melepas penat diperbolehkan. Namun, tugas utama harus tetap menjadi prioritas. Terus ada evaluasi beban kerja dan sistem monitoring. KPI atau Key Performance Indicator. Pastikan setiap karyawan memiliki target harian atau mingguan yang jelas. Jika mereka punya banyak waktu mengobrol, mungkin beban kerja perlu disesuaikan. Umpan balik berkala. Berikan evaluasi rutin terhadap hasil kerja mereka agar mereka merasa kinerjanya manfaat. Ya, terima kasih untuk ketiga kelompok. Ibu sudah menyampaikan materi tentang komunikasi bisnis. Ya, mungkin ada yang mau bertanya. Ya, kalau gitu mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang ibu sampaikan. Sampai di sini pertemuan kita. Ya, sampai jumpa di minggu depan. Oke, terima kasih. Terima kasih.